Shalom, selamat pagi semuanya bagi kita. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa, kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini. Saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya, kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, memberkati, menghibur, mewadah, dan mencelikkan mata rohani kita, dan membantu kita supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita masih dalam spesial Paskah, dan secara khusus hari ini kita akan membahas tentang faedah kematian Kristus. Saudara, hari ini kita dalam suasana di mana kita sedang memperingati hari kematian Yesus. Yesus dikubur selama 3 hari, dan tentu secara spiritual pasti ada yang terjadi selama kematian tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal apa saja yang terjadi ketika Yesus mati. Ya, hari ini kita mulai dari satu pernyataan anggota grup, dan saya sudah buat cuplikannya di sini. Ini cuplikannya. Saya tutup semua, baik nama lengkapnya dan juga orangnya. Dan memang ketika dia posting ini baru 6 jam, komentarnya sekitar 42 ya. Pernyataannya, semua sedang merayakan Jumat Agung, hari di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Tetapi saya menilai semua yang dia lakukan menjadi sia-sia, karena dia malah membiarkan dosa, kuasa iblis tetap ada di dunia. Contohnya, saya memilih untuk tidak lagi percaya kalau dia punya kuasa nyata. Buktinya saya berdoa, berharap padanya. Apa yang dia beri justru kegagalan yang menyakitkan. Aku kecewa, aku marah. Aku merasa yakin dialah yang membuat manusia semakin jatuh ke dalam dosa. Nah, dari pernyataan ini ada beberapa, setidaknya ada 4 poin yang saya simpulkan. Dia menganggap ya kematian Yesus dianggap sia-sia karena Yesus membiarkan dosa. Ya, dosa masih ada di dunia ini. Ya, Yesus mati, semua orang masih berbuat dosa, semua orang masih berbuat kejahatan. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Makassar. Kesannya, memang dosa masih tetap ada. Kemudian iblis masih ada di dunia ini. Betul, kita harus akui iblis masih ada di dunia ini. Seandainya iblis tidak ada di dunia ini, maka tidak ada orang yang berbuat dosa. Yesus dianggap tidak berkuasa karena doanya tidak dikabulkan semua. Ini masalah yang berikutnya ini. Yesus dianggap tidak berkuasa karena doanya tidak dikabulkan. Nah, memang kalau kita berbicara tentang doa, kita harus memahami bahwa doa itu tidak selalu memaksakan kehendak kita. Orang yang berdoa justru
menyerahkan kehendaknya, dan biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Kita bisa melihat Yesus kemarin berdoa. Dia di Taman Getsemani, dia sampai berpeluh, bahkan keringatnya sampai meneteskan darah. Apa yang dia katakan? Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Karena memang dia tahu bahwa cawan itu adalah cawan penderitaan. Tetapi diakhiri, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Orang yang berdoa seharusnya berserah kepada kehendak Bapa. Jadi kalau Yesus tidak mengabulkan doa kita semua, bukan berarti karena dia tidak berkuasa. Justru saya berkata, karena dia berkuasa, dia tahu doa apa yang perlu dikabulkan. Sekali lagi, justru karena dia berkuasa, dia tahu doa apa yang harus dikabulkan. Yang keempat, Yesus membuat orang semakin jatuh ke dalam dosa. Ini pernyataan yang tidak relevan, ya. Tidaklah demikian. Bukan karena alasan ini lalu kita menganggap kematian Yesus itu sia-sia. Kita mesti mengerti masalah terbesar kita terlebih dahulu sehingga Yesus harus mati. Kemarin kita sempat membaca ayat ini, kita ulang lagi. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jelas di sini bahwa kita orang yang berdosa yang harusnya mati, tetapi karena dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus, maka kita dibenarkan oleh Allah. Maka yang pertama yang bisa kita lihat di sini sebenarnya tujuan Yesus mati itu adalah pembenaran. Ya, nanti kita lanjutkan. Saya hanya mereview yang kemarin. Jadi, kita dibenarkan dulu dengan Bapa. Itu tujuan yang pertama. Kenapa? Tentu ada masalahnya. Ya, kalau kita berbicara tentang pembenaran selalu akan kembali kepada akar masalahnya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa adalah maut. Saudara, kalau kita perhatikan kata upah di sini menarik dikomentari oleh ada satu komentar yang menarik, cukup menarik bagi saya, dan kita bisa lihat ya. Nah, di sini jelas dikatakan ya, hamba akan selalu menerima upah. Ya. Upahnya itu sesuai dengan yang diberikan oleh tuannya. Nah, hamba itu tidak bisa memilih upahnya seperti apa. Hamba akan selalu diberi upah, entah itu harta benda atau uang. Ini disebut peculium. Artinya, seorang hamba hanya menerima apa yang diberikan oleh tuannya. Apa kaitannya? Kenapa ini berbicara hamba? Ini sebenarnya berbicara upah itu. Nah, kalau kita berbicara upah, maka upahnya hamba sesuai dengan kehendak tuannya. Dia tidak ada pilihan lain. Lalu apa kaitannya dengan ayat ini? Kaitannya dengan ayat ini adalah bahwa upah dosa adalah maut. Maka dosa di sini, upah dosa adalah maut. Maka maut itu bukan pilihan, nggak bisa dipilih-pilih. Maka maut itu adalah harga mati. Sekali lagi,
maut itu bukan pilihan. Maut itu adalah harga mati, yaitu harga mati dari upah dosa. Jadi kita bisa melihat gambaran dari pada komentar ini ya. Dan ini memberikan insight bagi kita bahwa upah dosa itu nggak ada yang lain, hanya maut. Nah, kalau kita berbicara maut tentunya, ini ayat ini masih relevan, paralel maksud saya, paralel dengan Kejadian 2 ayat 17. Ya, kalau di dalam Roma itu dalam bahasa Yunani Thanatos, ya. Kalau dalam Septuaginta Thanato, ya. Thanato. Jadi ini sama-sama memiliki akar kata yang sama, ya. Hanya penggunaan katanya yang berbeda. Akar katanya sama, yaitu di sini dikatakan maut, berarti mati. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa Adam saat itu seharusnya mati. Seharusnya saat itu dia mati. Tetapi Allah begitu mengasihi dia. Itu sebabnya sebelum Allah berbicara tentang konsekuensi dosa yang mereka telah berbuat, Allah menyatakan ada satu pengharapan, yaitu dalam Kejadian 3:15 seperti yang kita kemarin, bahwa keturunanmu, ya, berarti secara tidak langsung ketika Allah berbicara kepada ular tersebut, ada pesan yang tersirat di sana bahwa Adam dan Hawa akan tetap hidup karena mereka akan memiliki keturunan. Seperti yang saya katakan pada Kejadian 3:20, Adam langsung memberikan nama Hawa. Jadi boleh kita simpulkan bahwa kematian Yesus yang pertama itu adalah menyelesaikan maut. Saudara dan saya seharusnya yang mati di kayu salib. Saudara dan saya yang harusnya dihukum. Saudara dan saya harusnya yang menanggung semua murka Allah itu. Tetapi karena begitu besar kasih Yesus, kasih Bapa bagi kita, sehingga Yesus mau menggantikan kita di kayu salib. Dia menggantikan saya dan saudara. Sehingga apa? Kita tidak perlu lagi namanya mengalami kematian yang kekal itu. Saudara dan saya tidak lagi mengalami namanya kematian yang kekal. Karena Yesus Kristus sudah menanggungnya. Maka hal yang pertama, kematian Yesus itu mungkin kita tidak lihat secara fisik seperti yang dikatakan tadi. Saya masih lihat orang masih berbuat dosa. Saya melihat orang iblis masih ada di bumi ini. Doa saya tidak dikabulkan. Tapi ada satu berkat yang luar biasa, yaitu saya dan saudara yang harusnya mati. Tapi Yesus Kristus mau menggantikannya. Ini adalah satu berkat yang luar biasa. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kalau dibandingkan saya tidak tahu apa yang dia minta. Kalau dibandingkan dengan permintaannya, entah itu mungkin menyakitkan, entah itu mungkin mengecewakan. Tapi dibanding dengan karya Kristus di salib itu jauh lebih besar. Saudara bisa bayangkan, kalau Kristus tidak mati bagi kita, maka kita akan mengalami kematian yang kekal. Yesus Kristus yang pertama, dia selesaikan upah dosa itu. Sehingga apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak mengalami namanya lagi kematian yang kekal. Yang kedua, Yesus menyelesaikan kurban pengampunan dosa. Ya,
Yesus menyelesaikan kurban pengampunan dosa seperti yang saya katakan kemarin saudara, bahwa dalam Kejadian Allah mengorbankan seekor domba menjadi ganti nyawa daripada Adam dan Hawa. Kenapa? Harusnya Adam dan Hawa mati pada saat itu, tetapi sudah digantikan oleh seekor. Kemudian pada Kejadian 12, di mana saat itu dirayakan Paskah, semua orang saat itu, semua bangsa Israel di tanah Gosen, mereka mengambil seekor domba, ya, dan darahnya harus dibubuhkan di tiang pintu. Dan sehingga itulah yang menyelamatkan mereka. Sehingga ketika lewat malaikat maut itu, mereka dilewati. Demikian juga Yesus. Yesus adalah kurban penghapus dosa yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah kurban penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Ini adalah anugerah yang begitu besar. Coba saudara bayangkan, seandainya saya dan saudara setiap hari berbuat dosa harus bawa kambing satu hari satu. Saudara bisa bayangkan betapa mahalnya harga kambing, betapa mahalnya harga domba, betapa mahalnya harga ternak. Karena apa? Setiap hari kita berdosa dan kita tidak bisa menanggung itu semua. Tapi syukur karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan Yesus bagi kita, yang mati menjadi kurban penghapus dosa bagi kita. Sehingga saya dan saudara tidak perlu lagi, kita tidak perlu lagi membawa hewan ke gereja, kita tidak perlu lagi membawa kurban penghapus dosa. Tidak perlu lagi. Karena apa? Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna. Saya masih ingat ada satu katanya gereja, mereka sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi masih melakukan kurban penghapus dosa. Ini sebenarnya sebuah pengkhianatan. Ini sebenarnya sebuah pelecehan. Kalau saudara-saudara yang ada di gereja mendengar ini, saya ingatkan, Yesus adalah korban yang sempurna. He is the ultimate sacrifice. Dia adalah korban yang paling akhir dan sempurna. Kurban Yesus adalah kurban yang kudus. Dia tidak bercacat. Dia tidak bernoda. Dia tidak pernah berdosa. Dia adalah kurban yang memperdamaikan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara, kita tidak perlu lagi membawa korban. Yohanes 1 ayat 11 berkata, jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil. Sekarang kita tinggal mengaku dosa kita. Mengaku dosa tidak sama dengan menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Tidak. Mengaku dosa sebenarnya menyadari bahwa kita manusia, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Ketika kita mengaku dosa secara spiritual, dengar baik-baik, secara spiritual, kita dibawa kembali kepada karya Kristus 2000 tahun yang lalu. Sehingga pengampunan itu bisa kita alami sekarang. Jadi ketika kita mengaku dosa, bukan berarti kita sedang menyalibkan. Tidak. Ketika kita mengaku dosa, kita justru sedang mentaati firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi pengakuan dosa bukan berarti karena kita mau menyalibkan Yesus yang kedua, yang bukan. Tetapi secara spiritual kita dibawa kembali kepada karya penebusan itu, di mana Yesus sudah melakukan kurban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Selanjutnya, Yesus menyelesaikan penebusan manusia dari perbudakan dosa. Kemarin kita sudah belajar, saudara, bahwa kita ini diperbudak oleh dosa. Kita tidak punya pilihan. Saudara bayangkan, tanpa Kristus hanya dosa, hanya keinginan dosa yang kita perbuat. Kalau dalam kitab Wahyu berkata, biarlah yang jahat semakin jahat. Bahkan dalam
kitab lain dikatakan pikirannya tumpul, gelap, sehingga dosa yang selalu diperbuat. Itulah naturnya manusia. Naturnya manusia yang tidak lahir kembali, dikuasai dosa. Karena apa? Kemarin saya sempat menjelaskan, yaitu tentang bagaimana Yesus membeli kita dari market dosa. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita sekarang jelas menjadi hamba Kristus. Kemarin kita sudah belajar itu dalam 2 Korintus 15 ayat 14. Ya, boleh kita cek kembali. 2 Korintus 5 maksud saya ya. Oke, sebentar saudara. 2 Korintus 5 ya, ayat 15 ya. Maksud saya tadi 2 Korintus 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita sudah ditebus, kita sekarang menjadi milik Kristus, maka kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Tadi saya sudah sempat yaitu menggantikan kita di kayu salib. Ya, kemarin juga sudah sempat saya singgung bahwa Yesus Kristus mati di salib itu menggantikan saya dan saudara. Karena apa? Saya dan saudara yang seharusnya mati, tetapi oleh karena Kristus kita tidak perlu lagi mengalami namanya kematian. Nah, maka dari hal-hal yang Yesus kerjakan di kayu salib ini, saya singgung kembali. Yang pertama, menyelesaikan upah dosa, menyelesaikan kurban pengampunan dosa, menyelesaikan penebusan manusia dari perbudakan dosa, menggantikan kita di kayu salib. Kemudian tadi di dalam ayat sebelumnya kita bicara, yaitu untuk pembenaran kita. Ya, supaya lebih jelas saya tambahkan di sini pembenarannya. Untuk jadi kita dibenarkan. Allah tidak memperhitungkan lagi kita sebagai orang berdosa, tapi Allah memperhitungkan kita sebagai orang benar. Karena apa? Kebenaran Kristus sudah diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Jadi saudara, dari pernyataan tadi, apakah kita bisa berkata kematian Yesus sia-sia? Tidak. Kematian Yesus tidak sia-sia. Kita bisa melihat manfaat spiritualnya. Seperti yang saya katakan tadi, benar, dosa masih ada, perbuatan dosa masih ada, kita akui itu. Tapi bukan berarti karena itu kematian Yesus sia-sia. Iblis belum dipenjarakan, iblis belum dikurung dalam kekekalan. Benar, tapi bukan berarti karena itu kematian Yesus sia-sia. Oh tidak. Ada banyak doa orang percaya yang tidak dikabulkan. Tapi kan bukan berarti karena doa orang percaya tidak selalu dikabulkan, maka kematian Yesus sia-sia. Dan menurut saya sangat tidak etis, apalagi kita menuduh karena Kristuslah orang merajalela di dalam dosa. Tidak. Tidak. Ini adalah penyalahgunaan anugerah. Kalau kita baca di dalam Roma 6, ya, Roma 6,
Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukan kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya. Rasul Paulus berkata, sesekali tidak. No, 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 tidak. Orang yang memahami karya kematian Kristus seharusnya semakin berhati-hati, semakin bersungguh-sungguh, semakin benci terhadap dosa, semakin menjaga kekudusan. Kalau orang yang bermain-main justru orang yang kembali justru semakin giat dalam berdosa. Saya khawatir yang pertama mungkin orang ini tidak pernah lahir baru. Yang kedua, hati-hati. Hati-hati. Anda bisa menghina pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, saya ingatkan, kalau Anda sudah mengenal Kristus, tapi Anda masih giat berbuat dosa, hati-hatilah. Karena itu sama dengan penghinaan kepada pengorbanan Yesus Kristus. Jadi, mungkin Anda bertanya, seperti yang dikatakan, dia kecewa, sakit, masih mengalami kegagalan. Apakah karena kematian Yesus sia-sia? Jawaban saya tidak. Kita lihat. Ini adalah ilustrasi di mana Adam dan Hawa saat itu diusir dari Taman Eden. Saya sebut ini konsekuensi dosa tetap berlaku. Konsekuensi dosa itu tak berlaku. Oke. Allah saat itu tidak jadi membunuh mereka. Adam dan Hawa tidak mati karena Allah begitu mengasihi mereka. Bahkan sebelum Allah menyebut konsekuensi kepada Hawa dan Adam, Allah justru memberikan satu pengharapan kepada Adam dan Hawa. Konsekuensinya berlaku. Betul, Allah mengampuni mereka, Allah mengasihi mereka, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Tapi konsekuensinya tetap berlaku. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Lalu kita lihat apa firman Tuhan selanjutnya. Kepada Hawa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Jadi ini adalah konsekuensi dari perbuatannya Hawa. Dia akan mengalami susah payah waktu mengandung. Akan banyak tantangannya ketika mengandung. Bahkan ketika melahirkan akan mengalami kesakitan. Lah, Yesus sudah ampuni kok. Yesus sudah selesaikan. Well, seperti yang saya katakan, konsekuensi dosa itu masih berlaku. Allah mengampuni, tapi konsekuensinya tetap berjalan. Saya sering kasih ilustrasi. Dan bukan berarti saya promosi. Ini justru saya mengingatkan supaya tidak terjadi. Misalnya, ada orang MBA, married by accident. Ya ketika mereka mengaku dosa, ya Tuhan ampuni. Tapi konsekuensinya apa? Si perempuan sudah kehilangan kehormatannya sebelum diberkati. Atau mungkin sudah hamil di luar nikah.
Itu konsekuensinya. Maka sekalipun Yesus sudah menyelesaikan upah dosa, konsekuensi dari dosa itu masih kita alami. Fair dong? Upah dosa, kita nggak perlu lagi mengalami kematian. Bagi orang percaya tidak perlu mengatakan kekal, tapi konsekuensinya tetap kita jalani. Ini tujuannya apa? Tujuannya kita supaya tidak lagi bersungguh-sungguh dalam dosa. Sebaliknya, kita mau sungguh-sungguh hidup kudus supaya kita tidak perlu menerima konsekuensi-konsekuensi dari dosa ataupun kesalahan. Bagaimana dengan Adam? Kita lihat Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ingat, Allah tidak mengutuk Adam. Kalau Allah mengutuk Adam, kiamat dunianya Adam saat itu. Tapi yang dikutuk tanah. Karena tanah sudah dikutuk, maka apa? Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan susah payah. Saya mau beritahu, tidak ada yang gampang mencari rezeki dunia ini. Semua harus bersusah payah. Semua ada prosesnya. Kita bisa rasakan saat ini bagaimana kita mencari uang. Apalagi sekarang masa-masa pandemi ini, saudara. Bukan hal yang gampang cari uang. Ya, semakin susah. Walaupun orang bilang gampang itu karena dia sudah mengalami kesulitan-kesulitan terlebih dahulu. Tapi pada prinsipnya semua orang akan mengalami kesulitan. Semua orang pernah mengalami kesulitan. Kita lanjutkan. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagianmu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ya. Kemudian dengan berpeluh engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah. Jadi sudah dari dulu kita dengan berpeluh, kerja keras, berkeringat sampai apa? Sampai kembali ke tanah. Kemudian sebab engkau debu, engkau akan kembali kepada debu. Pada akhirnya mengalami kematian. Siapa yang tidak mengalami kematian? Ya, ya di dunia ini kita tahu ada Henok, kemudian ada Elia, tapi selebihnya mengalami kematian. Lazarus yang dibangkitkan pun dia tetap mengalami kematian. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Yesus Kristus sudah mengampuni upah dosa, tetapi konsekuensi dari perbuatan dosa itu masih kita alami, masih kita tanggung sampai kita nanti kembali kepada debu. Saudara dan saya masih perlu kerja keras. Kaum bapak masih perlu kerja keras. Kaum bapak masih berpeluh. Kaum ibu masih banyak, ya, masih banyak kesusahannya ketika mengandung dan sakit ketika melahirkan. Maka kalau ada sakit, kalau ada kegagalan, kalau ada penderitaan, itu bagian daripada konsekuensi dosa. Dan semua itu memang harus ada. Supaya apa? Mengajar kita dekat kepada Tuhan. Mengajar kita bergantung kepada Tuhan. Mengajar kita supaya kita hidup kudus. Supaya apa? Kita tidak banyak mengalami konsekuensi-konsekuensi yang seharusnya tidak perlu kita alami. Selagi, kalau kita menjaga kekudusan setiap hari, maka kita sedang berusaha, maka kita akan terhindar dari konsekuensi-konsekuensi yang tidak perlu kita alami. Apalagi kita sudah memiliki, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus. Dan kita punya imam besar di surga, dia adalah imam kita.
Ya, jadi pagi ini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kematian Yesus Kristus itu luar biasa manfaatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Intinya, kalau Kristus tidak mati di salib, saya dan saudaralah yang mati di salib sana. Tapi karena Kristus sudah mati di salib, maka saya dan saudara layak menerima anugerah, kita menerima hidup yang kekal. Sekian renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, hari ini, di pagi hari ini, kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang yang harus bersyukur. Kami bisa merasakan bahwa kasih karunia-Mu begitu besar bagi kami. Engkau sudah menyelesaikan dosa. Engkau sudah menyelesaikan kurban penghapusan dosa sehingga kami tidak melakukannya lagi. Engkau sudah menebus kami dari perbudakan dosa. Bahkan Engkau sudah menggantikan kami mati di kayu salib. Dan Engkau sudah membenarkan kami sehingga Bapa memperhitungkan kami sebagai orang yang benar. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang kudus. Hari ini ya Tuhan, ajar kami supaya kami hidup kudus. Ajar kami hidup bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Supaya kami terhindar dari berbagai konsekuensi yang seharusnya tidak lagi kami alami. Karena kami sudah mengalami kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami masing-masing, menolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Terima kasih. Saya ucapkan Shalom. Selamat Paskah. Selamat mengenang hari kematian Yesus Kristus. Saya, Dr. Tolo Marbul, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara like. Setiap kali saudari-saudari semua menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini, silakan ditekan tombol like. Saya juga mengajak saudari-saudari semua untuk berpartisipasi dalam memberi komentar, baik memberi masukan ataupun berbagi berkat rohani yang Anda terima dari setiap video pengajaran firman Tuhan. Saya juga sangat merekomendasikan supaya saudara-saudari semua share video ini, membagikan video pengajaran firman Tuhan ini kepada teman-teman Anda sebanyak mungkin supaya semakin banyak orang yang mengerti. Tekan tombol subscribe bagi saudara-saudari yang pertama kali menyaksikan video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Saya juga mengingatkan untuk aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan di channel ini. Dukung terus kami dalam doa. Saat ini kami sedang berdoa untuk pengadaan studio, kamera, laptop, sound system, perlengkapan musik, software, dan tim. Karena kami memperhitungkan ini sebagai salah satu media pelayanan kami, supaya bisa memberkati banyak orang, sebanyak mungkin, kapan saja, di mana saja. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Bagi saudara-saudari yang mau berpartisipasi, silakan menghubungi kami di 0858 81